Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Lisri Indasari dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah novel yang terinspirasi dari kisah nyata penulis ternama, yakni Ahmad Fuadi, yang berjudul Negeri Lima Menara. Diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama di Jakarta pada tahun 2009 dan memiliki 423 halaman. Novel ini merupakan novel pertama dari trilogi yang juga bercerita mengenai para pejuang mimpi dalam mewujudkan impiannya. Tidak hanya sekedar novel biasa, tetapi isinya juga mampu memotivasi dan membuat para pembacanya terkesima dengan kehidupan di dalam pesantren modern. Novel yang sangat inspiratif dengan selipan humor khas pondok ini memiliki banyak pelajaran yang dapat kita ambil, mulai dari moral pendidikan, kekeluargaan, sahabatan, serta tekad yang kuat untuk mewujudkan mimpi menggapai jendela dunia dengan disertai niat, usaha, doa, dan juga keikhlasan. Setelah lulus dari MTS, inginnya Alif melanjutkan ke SMA biasa, sementara orang tuanya inginkan ia melanjutkan ke sekolah agama. Ibunya ingin dia menjadi seperti Buya Hamka, walau ia sendiri berkeinginan menjadi seperti B.J. Habibie. Berat hati awalnya Alif, namun berkat saran juga dari Pak Etek, yaitu paman Alif yang sedang belajar di Mesir, akhirnya Alif memutuskan untuk merantau ke Pondok Madani, Ponorogo, Jawa Timur. Dan di sanalah kisahnya dimulai. Ditemani ayahnya naik bis 3 hari 3 malam. Perjalanan Alif menuju Pondok Madani melintasi Pulau Sumatera, Jawa, hingga ke sebuah desa di pelosok Jawa Timur. Nah, terkesima Alif rupanya setelah memasuki kehidupan di pesantren. Mendengar komentator sepak bola memakai bahasa Arab, santri mengikau dengan bahasa Inggris, peraturan yang tersusun rapi, dan sepotong mantra ajaib, yakni manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, bak nyihir siapapun yang mendengarnya. Di sana, Alif ditemani sahabat-sahabatnya dari berbagai daerah. Raja Lubis dari Medan, Atang dari Bandung, Said Jufri dari Surabaya, Dul Majid dari Sumeneb, dan Basa Solahuddin dari Goa. Mereka berenam ini kerap kali duduk bersantai di bawah menara besar dekat komplek masjid, hingga dijuluki Sahibul Menara. Hari-hari mereka dipenuhi berbagai kegiatan, dari mulai aspek bahasa, Al-Quran, juga pelajaran umum. Tahun-tahun pertama memang terasa begitu berat, karena masih dalam masa penyesuaian. Tapi di tahun kedua dan seterusnya, kehidupan Alif dan sahabat-sahabatnya di pondok semakin berwarna dan penuh dengan pengalaman yang menarik. Yang ada di dalam Pondok Madani adalah sebuah keluarga yang saling tolong-menolong dan membantu, sampai terasa begitu kompak dan bersahabat. Namun, pada suatu hari, hal yang tak terduga harus terjadi. Baso, teman Alif dari Goa yang paling pintar dan rajin, memutuskan keluar dari Pondok Madani karena permasalahan ekonomi dan keluarga. Walaupun Alif dan sahabat-sahabatnya merasa sedih dengan kepergian Baso, mereka tetap fokus meningkatkan semangat juang untuk menamatkan pendidikan di Pondok Madani, hingga kelak menjadi orang yang sukses. Kembali diingatkan dengan mantra ajaib, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Meski berat ujian-ujian yang harus dilalui, namun sejatinya mereka sedang ditempa dengan sejuta lebih pengalaman berharga. Berkat kesabaran, daya juang, didikan para guru, dan doa orang tua yang tulus, mereka akhirnya berhasil lulus dan melanjutkan pendidikan ke tempat impian masing-masing. Nah, sama seperti karya-karya lain, novel ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan novel ini ialah inti dari ceritanya yang berhasil menginspirasi anak muda zaman sekarang untuk lebih bersemangat meraih cita-cita yang tinggi dan meningkatkan rasa patuh terhadap orang tua. Novel ini juga mampu mengubah pola pikir pembacanya tentang kehidupan pondok pesantren yang hanya belajar ilmu-ilmu agama Islam saja. Karena ternyata dalam novel ini juga belajar tentang ilmu pengetahuan umum seperti bahasa Arab, Inggris, kesenian, dan lain sebagainya. Namun sayangnya, kekurangan dari novel ini yaitu tidak memberikan gambaran yang jelas dan menonjol. Beberapa tokoh yang pada akhir cerita perjalanan hidupnya
seperti apa dan bagaimana keadaannya tidak diketahui masih ada atau tidak ya. Sehingga saat kita selesai membaca novel ini, kita akan merasa novel ini tuh belum tuntas dan masih menggantung. Serta ada beberapa bahasa Arab dan Minang yang dituliskan tapi tidak diartikan, sehingga membuat para pembacanya mungkin akan sedikit kebingungan karena tidak mengerti makna dari bahasanya. Nah, meskipun begitu, novel ini sangat bagus untuk dijadikan bahan bacaan semua kalangan, terkhusus para remaja. Karena penempatan tokoh remaja sangat cocok untuk menggambarkan perjuangan thalabul ilmi di kalangan remaja sekarang. Di dalam novel Negeri Lima Menara ini, kita akan diajak untuk menjelajahi kehidupan di sebuah pondok pesantren dan segala tradisi yang sudah ditentukan sebelumnya. Novel ini juga sangat bermanfaat dan penuh akan pesan-pesan dan makna religius. Jangan pernah remehkan impian setinggi apapun, karena Tuhan sungguh maha mendengar. Manjada wajada. Itu dia tadi review dari saya mengenai novel Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Dan untuk lebih jelasnya lagi, cerita mengenai novel ini bisa langsung kalian baca ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.